Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran PKN. Tapi sebelum itu terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, ya. Ada yang tahu nama saya sebelumnya? Nggak ada ya? Baik. Nama saya Irawan. Saya di sini sebagai guru pengapu mata pelajaran PKN. Nah, kali ini ya kita akan mempelajari PKN dengan tema atau judul, ya. Judulnya adalah demokrasi, ya. Tentang apa? Demokrasi. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan tentang pelajaran PKN ini atau judul demokrasi ini. Nah, tujuan dari kita belajar demokrasi itu banyak hal, ya. Yang paling penting dari tujuan kita belajar adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai siswa atau siswi terbangun, ya. Terbangun rasa untuk berdemokrasi. Kebetulan Indonesia itu merupakan negara yang demokratis. Tentu ini menjadi tujuan umum dari kita belajar tentang demokrasi. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang demokrasi. Baik, sistem belajar kita kali ini, ya, untuk pelajaran demokrasi ini. Nanti saya akan kasih buku, ya. Kita kasih buku. Nah, di buku ini nanti kalian akan masing-masing dari kalian untuk mencari apa itu demokrasi, terus ciri-ciri dari demokrasi dan sebagainya, ya. Nanti setelah kalian pelajari, ya, nanti masing-masing dari kalian menulis dan menyimpulkan apa itu demokrasi. Oke, silakan buka bab satunya di halaman 10. Judulnya demokrasi. Baiklah anak-anak, kalau sudah mencari materinya dan sudah menyimpulkan materinya, saya minta dari kalian untuk membaca hasil daripada hasil daripada pencarian kalian terkait demokrasi, terutama terkait definisi dari demokrasi itu sendiri. Baik, saya minta satu orang, ya. Coba Teguh. 3. Baiklah, saya akan membacakan hasil pencarian saya di buku tentang materi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara itu ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Baiklah, itu definisi daripada demokrasi yang sudah disampaikan oleh Teguh, ya. Mungkin ada yang mau lagi mengungkapkan apa itu demokrasi. Ya, Teguh. Siapa? Dharma. Ya, silakan Dharma. Baiklah, saya akan membacakan hasil pencarian saya tentang
arti dari demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, demokratia, kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, rakyat, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan, pada abad ke-5 Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena klasik. Kata ini merupakan antonim dari aristokrati, kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewargaan negaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Itu saja. Baik, itu tadi definisi daripada demokrasi. Jadi demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan, ya, dari kata demos dan kratos, ya. Nah, demokrasi secara definisi ya kita simpulkan dari dua pencarian tadi, bahwa demokrasi itu merupakan dari rakyat, oleh rakyat, kepada rakyat, Untuk rakyat. untuk rakyat. Itu demokrasi. Jadi kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi itu adalah rakyat. Nah, jadi itu menjadi titik poin, kata kunci dari demokrasi, ya, bahwa kata kuncinya adalah rakyat yang berkuasa, ya. Nah, namun bagaimana kemudian demokrasi itu berapa jenis begitu? Nah, nanti coba kita tanyakan dari kalian, ada yang bisa kira-kira untuk berdasarkan hasil cariannya yang tadi? Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara keseluruhan rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang disebut demokrasi tidak langsung. Ya, itulah demokrasi, ya. Jadi kata kuncinya tadi, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang rakyatlah yang memiliki kekuasaan, atau rakyatlah yang berkuasa. Nah, tadi sudah dijabarkan oleh temannya tentang dua macam demokrasi. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, kalau demokrasi langsung itu langsung keputusan itu diambil atau dikeluarkan oleh rakyat sendiri. Namun yang tidak langsung itu lebih kepada keterwakilan, ya. Nah, Indonesia, ya, itu masuk ke yang mana? Demokrasi yang mana? Kalau kita melihat sistem pemerintahan Indonesia yang dimana ada DPR, ya, maka itu disebut sebagai tidak langsung karena diwakilkan oleh DPR. Namun pemilihannya tentang pemilihan presiden dan sebagainya itu langsung, ya, langsung dalam artian rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi atau yang berhak menjadi presiden atau pemimpin dari Indonesia ini. Nah, jadi intinya adalah demokrasi secara definisi kata kuncinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjut kepada ciri-ciri demokrasi dan sebagainya, ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.